المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله جاءك به ذا الكريم تحلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Ma'asyiral muslimin, hadirin para asatiz, para hujjaj, hadirat jamaah dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Malam yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia dalam keadaan sehat walafiat. Nah, melanjutkan bacaan kitab kita Muqaddimatul Muallif. Qala al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum. Tengah-tengah ini. Wal habibil makin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa sayyidis sabiqin wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihi al-mukhlisin as-sadiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, ini masih tentang pujian kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan memuji baginda Nabi kita menjadi mulia. Ya. Kemarin dikatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam karena kemuliaannya terangkat kedudukannya di sisi Allah dan mengangkat orang-orang yang memuliakannya. Jadi Nabi SAW terangkat dan diangkat, ya, atau terangkat dan mengangkat. Terangkat oleh Allah kemuliaannya dan mengangkat kemuliaan orang-orang yang memuliakannya. Nah, ini sifat selanjutnya yang disebut oleh Al-Habib Abdullah di sini, wal habibil makin. Dan baginda Nabi adalah kekasih. Ya. Al-Habib bimakna al-mahbub. Artinya yang dikasihi, yang dicintai. Bukan sekedar dikasihi, bukan sekedar dicintai, tapi al-makin, artinya cinta yang meresap ke dalam hati, cinta yang mantap menancap di dalam hati. Bukan cinta monyet, ya, bukan asal lewat, ya, bukan asal senang. Tapi Allah Subhanahu wa taala membuat sesiapapun yang melihat baginda Nabi SAW langsung jatuh hati kepada beliau. Nah, man ra'ahu badihatan haba. Nah, barang siapa yang melihat baginda Nabi untuk pertama kali haba, dia merasa kagum, merasa segan. Nah, wa man ra'ahu, adapun yang melihat baginda Nabi SAW sesudahnya, artinya udah sekian kali ahabba, maka dia akan cinta kepada Rasulullah SAW. Pertama kali melihat haba, artinya berwibawa dari haibah. Tapi kalau melihat berulang-ulang untuk kesekian kali, orang yang sudah kenal baginda Nabi SAW, ketika melihat baginda Nabi ahabba, bertambah kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Ini yang sulit dicari tandingannya. Bahkan pengakuan itu keluar dari Abu Jahal.
alaihi laknatullah. Ya. Jadi ketika Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu sebelum dia Islam, karena ini semua proses sekaligus juga perjalanan kehidupan Rasulullah dan para sahabat yang dilihat, dipantau dan dinilai oleh orang-orang Quraisy. Ada Sayyidina Zaid bin Dasinah radhiyallahu taala anhu arda, sebelum dihukum panjung, kata orang Quraisy, apa permintaan terakhir kamu? Ini mau kami bunuh nih. Jadi kata beliau, kasih waktu saya untuk sholat 2 rakaat. Kasih waktu sholat 2 rakaat. Ya, kalau sekedar itu silahkan. Jadi tawaddu'a ahsanal wudu, dia wudu dengan sebagus-bagusnya, kemudian dia sholat 2 rakaat ringkas singkat. Ya. Setelah dia salam, dia mengatakan, demi Allah, kalau bukan karena takut disangka takut mati, niscaya saya panjangin sholat ini. Cuma kalau saya panjangin nanti disangka takut mati, anda cepetin dah sholatnya. Tapi yang melihat, yang menyaksikan sholat beliau, dikatakan tidak pernah aku melihat orang yang sholatnya sekhusyuk beliau. Ini sholat terakhir, ini bukan sholat biasa, ini sholat terakhir, setelahnya bakal dibunuh. Maka diantara pesan Nabi SAW sebelum dimulai sholat, jadi imam sudah di depan, bukan sekedar ngelurusin saf, istawu wa'tadilu misalkan, tapi juga sallu salata muwaddi', salatlah kalian seperti salat orang yang mengucapkan selamat tinggal. Ini salat terakhir. Gimana kalau ini salat terakhir kita, setelah itu enggak sembahyang lagi kita, meninggal dunia maksudnya, enggak ada kesempatan lagi, atau mungkin sakit yang menyebabkan kita enggak bisa salat, anggap ini salat terakhir. Nah, kalau salat terakhir berarti akan dibuat sesempurna mungkin, sebaik mungkin. Nah, kemudian setelah itu ditawarin, Zaid, gimana kalau seandainya posisi kamu yang akan dieksekusi digantikan oleh Muhammad? Muhammad di sini, kamu pulang ke rumah, mau nggak nih? Barter begitu, suruh ganti. Nah, kata Zaid, demi Allah, seandainya Rasulullah di rumahnya, bukan di sini, kena paku, kena saut, kena duri, aneh nggak reda. Jangankan dieksekusi, kena duri aja, dan posisi beliau di rumah bukan di sini, saya nggak reda. Apalagi suruh gantiin saya dihukum pancung di sini. Nah, itulah kemudian keluar pernyataan mereka, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadah. Aku nggak pernah melihat ada seseorang sahabat mencintai sahabatnya seperti sahabat Muhammad mencintai Muhammad. Udah cinta yang tiada bandingnya gitu ya. Ini pengakuan musuh. Dikatakan wal fadlu ma syahidat bihil a'da'u. Kelebihan itu kalau diakuin bahkan oleh musuh. Kalau teman ngakuin kelebihan kita ya biasa. Apalagi saudara kita, emang udah cakep aja dan saudara. Tapi kalau musuh sampai ngakuin kita, walaupun istilahnya musuh dalam pengertian itu peperangan atau seumpamanya, tapi ngakuin. Nah, pengakuan itu bukan hanya dari lisan, tapi juga dari praktek dan perbuatan. Diwaspada, diambil langkah, nggak diremehin, itu juga bentuk pengakuan. Wal fadlu ma syahidat bihil a'da. Keutamaan itu kalau sampai diakui oleh musuh. Nah, ini pernyataan Al-Habib Abdullah, Al-Habibil Makin. Rasul adalah kekasih yang kecintaan kita kepadanya itu meresap di dalam dada. Sampai kecintaan para sahabat itu melebihi kecintaan mereka kepada diri mereka sendiri. Kalau kita sih nggak berani ngakuin begitu, tapi kalau sahabat ya memang begitu. Karena itu syarat iman, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai diriku melebihi kecintaannya kepada dirinya, kepada kedua orang tuanya, kepada anaknya, bahkan kepada seluruh manusia. Kalau udah begitu, barulah dikategorikan sempurna imannya. Dan Sayyidina Umar yang sudah dapat pengakuan seperti itu, dikatakan, ya Umar, atuhibbuni, apakah engkau cinta kepadaku? Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, aku cinta kepadamu melebihi kecintaanku kepada ibu bapakku, melebihi kecintaanku kepada anak dan istriku.
melebihi kecintaanku kepada seluruh manusia kecuali kepada diriku. Aku masih lebih cinta kepada diriku daripada kepadamu. Ya. Kata baginda Nabi SAW, "Lam yakmul imanuka ya Umar." Kalau begitu belum sempurna iman kamu wahai Umar. Ya. Nah, jadi Umar merenung. Ya. Terus bagaimana dengan yang sempurna imannya? Apakah saya harus mencintai Nabi melebihi cinta saya kepada diri saya? Gimana logikanya? Gimana kita cintain orang melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri? Nah, diuji misalkan ada di perahu. Ya. Nah, ini harus ada yang nyemplung. Ya. Gak mungkin kita korbanin diri kita daripada orang lain. Nah, tapi Sayyidina Umar saat masa perenungannya dia mikir ini. Ya. Diri saya yang menyebabkan kebinasaan saya. Dulu zaman jahiliyah saya pernah begini. Siapa yang melakukan? Ya saya. Kalau enggak datang Rasulullah SAW yang menjadi asbab hidayah bagi saya, ini saya masuk neraka abadi selama-lamanya. Terus nanti dikubur. Apa bisa saya menyelamatkan diri saya kalau bukan daripada syafaat Rasulullah SAW di padang mahsyar? Begitu juga. Akhirnya dia sadar bahwa Rasulullah SAW lebih berguna untuk dirinya daripada dirinya untuk dirinya. Ya. Lebih mencintai dirinya daripada dirinya cinta kepada dirinya, sehingga masuk akal bahwa kita memang harus mencintai Rasulullah melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Kan yang menyebabkan binasa diri kita sendiri. Ya. Orang masuk neraka karena siapa? Karena dirinya. Jangan nyalain orang lain kasihnya. Fabima kasabat aydihim, dengan sebab perbuatan mereka sendiri. Fala yalumanna illa nafsah, jangan nyalain orang lain, salahin diri sendiri. Karena memang fabima kasabat aydihim, dengan sebab perbuatan tangan mereka sendiri. Ya. Adapun yang lain-lain, yaitu kata syaitan, saya cuma ngajak, ente ngapa ngikut? Syaitan begitu. Apa syaitan bisa leluasa? Ya? Apa maksa kita? Enggak. Syaitan cuma bisikin, cuman kita nyautin, cuman kita ngikutin. Ya. Syaitan nanti berlepas diri begitu. Nah, saya cuma ngajak doang. Ya. Kenapa kamu ngikut? Kasar gitu. Syaitan juga nggak mau disalahin. Ya. Dia nanggung dosanya aja udah gede, ya, apalagi harus nanggung dosa orang yang diajak saat di dunia, maka dia berlepas diri itu. Ya, ini Al-Habib Al-Makin, artinya kekasih yang kecintaan kita kepadanya itu menancap di dalam hati. Ya, sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu alladziina aamanu minkum. Nah, ya, wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum. Nah, yumakkin ini tamkin. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala akan menancapkan agama nanti kalau orang-orangnya sudah beriman, kalau orang-orangnya sudah mau beramal saleh. Agama bakal tegak. Nah, itu disebut dengan tamkin, ya. Menancap kuat agama. Jadi kalau agama goyah, ya, agama goyang, ya, agama ya kita katakan bahaya, atau agama ya, di ujung tanduk, ya bukan karena agamanya tapi karena pemeluknya yang enggak mantap imannya dan meninggalkan amal solehnya. Syaratnya cuma dua, kata Allah, wa'adallahu alladziina aamanu minkum walladziina 'amilus shalihat. Ya, Allah menjanjikan orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh. Apa janji Allah tadi? La yastakhlifannahum fil ardi, Allah akan jadikan mereka sebagai pemimpin di atas muka bumi. Kama stakhlafal ladzina min, sebagaimana Allah jadikan pemimpin-pemimpin sebelum mereka. Ya, khalifah-khalifah, nabi-nabi, rasul-rasul itu pemimpin di atas muka bumi karena iman, karena amal saleh. Nah, yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadalahum, Allah bakal menancapkan, menguatkan agama yang Allah ridhai untuk mereka. Nah, ini pemilihan kata al-makin. Ini jarang kita dengar kata-kata ini disebut, ya, untuk Rasulullah SAW. Ada dikatakan Al-Habibil Mustafa, ya, atau kadang disebut Al-Habibil Mahbub, ya, kekasih yang sangat dicintai. Tapi penggunaan kalimat Al-Makin, nah, ini jarang dipakai, jarang digunakan. Beliau menyadur dari ayat Al-Quran. Ini disebut dengan iktibas. Iktibas bahasa kita nyomot dari redaksi Al-Quran, tamkin, ya. Nah, khatamin nabiyyin, penutup segala nabi. Jadi bisa dibaca khatim, bisa dibaca khatam, ya. Khatam artinya cincin, ya. Cincin yang dijadikan bukti legalitas surat menyurat, ya. Dahulu kalau Rasulullah SAW membuat surat, ya,
itu harus ada stempelnya. Stempel beliau cincin, ya. Stempel saya cincin, tulisannya Muhammad Rasulullah, ya. Jadi di bawahnya Muhammad, di tengahnya Rasul, di atasnya Allah. Jadi bacanya dari bawah Muhammad Rasulullah, bukan dari atas. Kalau dari atas tulisan Allah jadi di bawah, tapi ini tulisan Allah ada di atas, ya. Jadi bukan dibaca Allah Rasul Muhammad, ya, itu jadi Allah utusan Muhammad, ya. Di bawah, dari bawah Muhammad Rasulullah. Itu khatam juga. Nah, di samping Nabi SAW, ya, pun juga memiliki khatamun nubuwah, ya, stempel kenabian, ya. Dikatakan dalam syair itu baina katifaihi alamah, di antara dua pundaknya itu terdapat tanda. Kalau hadis Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, mislu baidatil ghamam, ya, ukurannya ya seperti telur burung, ya. Nah, di bahagian sisi-sisinya itu ada bulu-bulu. Nah, itu di tengahnya ada khatam an-nubuwah, stempel kenabian, ya. Itu di pundak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan khatamun nubuwah. Nah, ini enggak diceritakan bagaimana proses adanya khatamun nubuwah, ya. Kalau proses syaqqus sadar, dibelahnya dada Nabi, itu disaksikan oleh Sayyidina Anas. Aku melihat bekasnya itu, ya. Bekas dada Nabi pernah dibelah oleh malaikat, ya. Dalam riwayat Al-Hafidh Ibn Hajar, 3 kali Nabi dibelah dadanya. Ketika, ya, di perkampungan Bani Sa'ad bersama dengan Halimatus Sa'diyah, ya. Kemudian ketika menerima wahyu di Gua Hira, kemudian ketika akan berangkat Isra dan Mi'raj, ya. Sehingga ibadah kita sunnah 3 kali 3 kali, wudu 3 kali 3 kali, ya. Itu disebut dengan at-taslis, ya. Artinya 3 kali 3 kali. Itu sunnah. Sunnah dalam wudu salah satunya at-taslis. Itu karena Nabi pernah dibelah dadanya sebanyak 3 kali. Itu simbol kesucian, ya. Dicuci sebanyak 3 kali. Nah, itu kalau kita artikan atau kita baca khatam, artinya stempel. Nabi SAW sebagai stempel, artinya Nabi terus datang silih berganti. Nah, stempel terakhir, ya, dicap istilahnya untuk menutup para nabi sebelumnya. Itu ada stempel, surat, paling terakhir apa? Stempel, ya. Setelah stempel, lipat, kirim, gitu. Ini para nabi begitu juga, ya. Dikirim. Nah, yang terakhir Rasulullah itu sebagai stempelnya, khatamun nabiyyin atau khatim, arti penutup, ya. Nah, dan ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan anal mahi alladzi yamhullahu bihil khataya. Aku adalah al-mahi, kata Nabi, ya. Nabi sebut salah satu namanya adalah al-mahi alladzi yamhullahu bihil khataya, yang dengan aku dosa-dosa terhapus. Alladzi yamhullahu bi al-khataya, ya. Dengan sebab aku dosa terhapus. Ya, kalau syahadat nggak nyebut nama Nabi, nggak sah syahadatnya. Ya. Kalau salat nggak pakai salawat kepada Nabi, nggak sah salatnya. Kalau khutbah nggak pakai salawat kepada Nabi, nggak sah khutbahnya. Ya. Ini nebeng, ya, dampingin, nyertain nama Allah Subhanahu Wa Taala di tempat-tempat yang istimewa. Azan, ya, sebut nama Nabi, nggak sebut nama yang lain. Satu-satunya makhluk yang disebut namanya berdampingan dengan nama Allah, nama Rasulullah. Setelah syahadat, ya, syahadat rububiyah, ya, syahadat uluhiyah, kemudian syahadat nubuwah, asyhadu an la ilaha illallah, ya, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Nah, ini, ya, kalau kita mengartikan dengan khatim, yang artinya penutup para nabi. Nah, jadi Nabi sebut dirinya al-mahi, artinya yang menghapus dosa. Wa anal aqib, dan aku juga al-aqib. Al-aqib artinya alladzi la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudah aku. Aqib ini penutup, ya. Ya, nah, jadi kalau kaki itu bagian tumit itu paling belakang, ya. Itu disebut dengan aqib, ya. Kan aqibah artinya ba'da, ya. Ini yang udah enggak ada lagi sesudahnya nabi, maka Nabi sebut dirinya al-aqib, ya, al-mahi, ya. Nah, itu nama-nama lain, ya, itu yang disebut oleh para ulama sebagai juga nama Rasulullah. Ada yang mengatakan Toha, ada yang mengatakan Yasin misalkan, ya. Ataupun gelar-gelar yang lain, misalkan Sayyidul Awwalin wal Akhirin, ada yang mengatakan Imamul Muttaqin. Itu dikumpulkan oleh ulama jadi sholawat, ya. Sholawat yang berisi nama-nama dan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya.
Salah satunya dalam hadis sahih tadi, al-mahi dengan al-aqib. Al-hasyir, ya. Al-hasyir artinya menghimpun. Alladzi yuhsyarun nasu tahti. Karena manusia nanti dihimpun di bawah bendera Rasulullah SAW. Wa anal hasyir, aku adalah al-hasyir. Ya. Ini jarang-jarang kita dengar nama-nama yang begini. Padahal itu disebut oleh Nabi dalam hadis beliau. Bukan orang lain yang gelarin Nabi, tapi Nabi yang menyebut namanya sendiri. Anal mahi, wa anal aqib, wa anal hasyir. Itu banyak nama-nama beliau itu. Ya. Nah, ini sebahagian disebut khatamin nabiyyin. Ini juga sifat yang melekat kepada baginda Nabi. Enggak ada seorang nabi dan rasul yang digelari khatamun nabiyyin kecuali Rasulullah. Ya. Ada yang digelari ulul azmi, bukan nabi doang yang digelari ulul azmi. Ada 5 nabi yang digelari ulul azmi misalkan. Yang digelari rasul, bukan hanya Rasulullah yang digelari rasul, ada 25 nabi dan rasul. Nah, apatah lagi gelar nabi, itu ada sekian ribu orang yang digelari sebagai nabi. Nah, atau gelar-gelar yang lain, salihin misalkan, atau sadiqin, itu banyak yang digelari. Tapi khatamin nabiyyin itu hanya Rasulullah SAW. Enggak ada nabi lain yang digelari khatamin, karena beliau penutupnya. Nah, wa imamil muttaqin, dan pemimpin orang-orang yang bertakwa. Dan ini pun juga pernyataan Rasulullah SAW dalam hadis, inni akhsyakum lillah wa atqakum lah. Aku orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya. Atqakum, itu kan ayat Quran begitu. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa, dan akulah orang yang paling bertakwa. Dulu Profesor Quraisy Shihab ketika memaparkan hadis ini, ya, beliau menjelaskan salah satu sifat Nabi itu kan karena Rasulullah SAW syadidat tawadhu, orang yang sangat rendah hati. Kok pernyataannya begitu? Nah, ana sayyidu waladi Adam, aku pemimpin seluruh anak Adam. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Adam dan yang sesudahnya nanti berada di bawah bendera aku hari kiamat. Nah, ana sayyidul khalq, ya, aku adalah pemimpin seluruh makhluk. Bagaimana tuh rendah hati tapi kok ngomongnya begitu kasar kita. Nah, kata beliau, ini konteksnya menyampaikan apa yang wajib disampaikan. Ya, karena tugas Rasul menyampaikan apa yang wajib disampaikan. Ya ayuhar Rasul, balligh ma unzila ilaik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang Allah turunkan kepadamu. Jadi kalau Allah nyatakan kamu sebaik-baik makhluk, ya sampaikan kepada manusia supaya mereka tahu. Apalagi umatmu, ya, supaya mereka tahu nabinya seafdal-afdal nabi, ya, nabinya semulia-mulia nabi, gitu ya. Supaya bangga dengan nabinya, ya, supaya ya, kagum dengan nabinya dan mengikuti nabinya. Itu perlu, ya. Jadi kondisi tertentu Rasulullah SAW tegaskan makomnya, ya, jelaskan kedudukannya supaya umat tahu. Sayyidina Umar pernah bawa selembaran, ya. Ketika ketemu Rasulullah, apa itu di tanganmu wahai Umar? Kata Umar, ya, ini lembaran Taurat yang dihadiahkan oleh kawanku. Dia punya kawan Yahudi, hadiahin lembaran Taurat. Fahmarat, tiba-tiba wajah Nabi memerah, marah. Dia katakan wallahi, ya, nah, lau kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa iyattabi'ani. Ya, seandainya Musa hidup sekarang, pasti dia akan menjadi pengikut aku. Kamu udah jadi pengikut aku, masih baca kitab suci orang lain katanya. Mau jadi pengikut umat lain, nabinya aja mau jadi pengikut aku. Itu bukan makam sombong, tapi tadi untuk menyampaikan hakikat supaya Umar sadar, ya, ini Allah anugerahkan kamu sebaik-baik nabi. Bahkan sebelumnya Nabi katakan, apakah kalian membaca kitab suci umat lain wa ana baina dhahranaikum, sedangkan aku masih di tengah-tengah kalian. Ani masih hidup, ente masih udah baca kitab suci umat lain. Ya, cemburu Rasulullah SAW. Ya. Nah, ini menjelaskan hakikat, ya, menjelaskan kenyataan dan menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak kontradiktif dengan kenyataan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang sangat rendah hati, syadidat tawadhu, ya. Nah, jadi bukan sekedar tawadhu tapi syadidat tawadhu, amat sangat tawadhu, ya. Ketika berhadapan dengan seorang Arab Badawi, ya. Ini Arab Badawi baru pertama kali berjumpa dengan Rasulullah SAW, ya. Jadi irta'adat fara'ushu, gemeteran dia melihat Nabi.
Ada Rasulullah SAW duduk seperti biasa. Ya. Maka Rasulullah mengatakan kepada Arab Badawi tadi, ya Arabi hawin alaik, ya, bahasa kita tenang, nyantai. Ya. Fa innama ana ibnu imra'atin kanat ta'kulul qadid di Makkah. Saya hanya putra seorang wanita, seorang ibu yang dulu ketika di Makkah makanannya daging kering. Itu makanan orang miskin. Ya, artinya saya anak orang miskin. Ente nggak usah takut. Ente miskin, ane juga anak orang miskin. Nah, itu karena pertama kali berjumpa dengan Rasulullah SAW, dan itu menunjukkan ketawaduan. Ya, kalau orang gemeteran kita mungkin demen. Wah, berwibawa saya ini. Tapi justru Nabi merendah serendah-rendahnya itu. Ada enggak merendah yang lebih rendah daripada ane anak orang miskin bahasanya. Ana ibnu imra'atin kanat ta'kulul qadid bi Makkah. Qadid itu daging yang dikeringin, itu makanan orang miskin. Ya. Nah, bahasa kita disimpan buat besok-besokan. Biar awet, seminggu juga masih awet, dikeringin. Ya, takut enggak ada makanan lagi. Itu makanan ibunda beliau tuh. Dan itu yang disampaikan kepada si Arabi tadi. Ya. Nah, ini imamil muttaqin, pemimpin ya. Para orang-orang yang bertakwa, ya, dan termasuk di dalamnya para nabi dan para rasul.